Kebetulan mungkin saya ambil dulu yang tadi malam dulu ya, ada beberapa sih, tapi nanti kita juga prioritaskan untuk yang sudah hadir juga di sini. Mungkin yang pertama dulu nih, Dr. Ica, ini pertanyaannya yang tadi malam itu sudah saya catat. Dalam keseharian tentunya banyak mengalami perubahan dalam kebiasaan, penyesuaiannya butuh waktu berapa lama gitu ya. Kemudian bagaimana proses perubahan itu dialami, apakah ada kesulitan gitu ya, dan apakah sampai sekarang apa masih istiqomah dilakukan gitu. Itu pertanyaannya seperti itu, saya bacakan apa adanya. Ya, boleh. Silakan. Langsung dijawab dulu Bu? Atau ya, boleh. Ya, oke. Okay. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya juga nggak pernah mengira kalau waktu proses itu saya dibawanya oleh lawyer itu ke pondok pesantren, itu mungkin jalan Allah juga ya Bu. Saya bukan ada di dalamnya kos-kosan gitu, kontrakan sendirian melo gitu. Tapi alhamdulillah ada di sebuah pondok pesantren yang benar-benar itu di situ benar-benar mengubah kebiasaan saya gitu. Ada saya pernah cerita itu adab-adabnya itu yang baru saya tahu tentang muslimah gitu ya, seorang muslim tuh gimana gitu, yang masuk kamar mandi itu ada doanya dulu, terus langkahnya harus kaki kiri, kemudian kalau keluar kamar mandi kanan, sebaliknya saya mau masuk musola kebalik, masuknya harus kaki kanan, keluarnya kaki kiri, hal-hal seperti itu sih yang kemudian makan, minum gitu, bahkan lagi nyicipin masakan itu kan harus duduk dulu, ternyata saya biasanya langsung berdiri aja gitu depan kompor atau dari dispenser langsung ambil minum glek-glek gitu, ternyata Masya Allah itu di situ benar-benar saya merasakan perubahan yang drastis di situ, bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah, diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa gitu ya. Kemudian juga saya itu saat masuk ke pesantren itu dalam keadaan nggak berjilbab. Jadi dan di dalam juga nggak ada yang bilang sekarang kamu harus pakai jilbab gitu ya, itu enggak gitu sebenarnya, benar-benar nggak dipaksa seperti itu. Tapi memang alhamdulillah seminggu berjalan di situ, suatu saya lupa ya antara pagi atau sore ya, saya keluar dari kamar saya dan anak-anak itu saya sudah pakai kerudung, dan terus terang memang Umi Iren dan teman-teman santri yang ada di Ponpes itu terharu gitu ya, Masya Allah gitu. Dan dari hari itu ya saya udah nggak memikirkan lagi, nggak mikir nanti gimana kalau panas, gimana nanti kalau rambutnya rontok dan sebagainya, itu nggak ada sih, karena memang ya sudah ini perintahnya Allah, ya ini yang sudah harus kita lakukan gitu, nggak boleh tawar-tawar gitu. Kemudian kalau soal yang makanan gitu ya, memang alhamdulillahnya dari dulu pun kurang suka ya dengan yang haram itu gitu, dan nggak bisa gitu kayak minum yang beralkohol itu tidak saya pahit gitu. Dan alhamdulillah juga memang saya kurang gaul juga mungkin ya Bu, jadi nggak terlalu ngerasa gimana sih, maksudnya nggak ada yang terlalu dirindukan untuk soal itu gitu. Tapi memang adab-adab itu yang paling berasa berbeda sih penyesuaiannya gitu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Dr. Ica. Saya undang ini ada yang sudah bertanya juga melalui room chat. Bu Indrajati Martini mau menyampaikan langsung, mungkin Bu Indrajati Martini. Baik, terima kasih. Siapa nih MC-nya? Saya belum tahu. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ica dan teman-teman sekalian. Sebelum mengikuti mufakat ini, saya juga sudah pernah menonton ya YouTube-nya Dr. Ica pada waktu ditanya tentang proses mualafnya ini, sehingga saya juga semangat ikut ini mufakat ini. Begini Dr. Ica, saya bertanya berdasarkan keprihatinan saya, karena ada beberapa saudara saya, kerabat saya itu yang justru murtad dari agama Islam keluar gitu.
Dan saya berharap bahwa kalau mereka itu mau belajar seperti Dokter Ica gitu, bukan murtad sih, artinya ajaran agamanya tidak kuat dari orang tuanya ya, jadi dibebaskan untuk memilih gitu, jadi memilihnya yang bukan Islam. Nah, tapi seperti saya juga waktu kecil itu, saya juga orang tua tidak kuat dalam agama, jadi saya disekolahkan di sekolah Kristen SD, SMP. Nah, tapi waktu itu saya sempat mengagumi ya, sekolah-sekolah Kristen itu kan konsep disiplinnya sangat bagus gitu. Kemudian kita lihat fasilitas-fasilitas sekolah Kristen, rumah sakit Kristen gitu kan bersih gitu ya, bagus-bagus. Nah, ini kalau menurut Dokter Ica yang dulu pernah beragama sebelum Islam gitu, kira-kira ini apakah memang ada ya, saya tidak menyebut kelebihan ya, tapi ada sesuatu yang belum kita ketahui ya dari konsep itu, sehingga kita melihat bahwa fasilitas-fasilitas kita yang muslim ini kalah dari sisi kebersihan atau kedisiplinannya. Nah, mungkin ada hal-hal yang justru Dokter Ica dulu yang menganut agama sebelum muslim itu bisa men-share kepada kami apa sih, ada konsep apa sih yang mereka pegang sehingga mereka bisa memanage secara administrasi maupun tata kelolanya yang lain lah, fasilitas-fasilitas itu lebih bagus gitu dari sisi kebersihan maupun kedisiplinannya. Itu saja Dokter Ica, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang sih, karena saya sudah sebagai muslim sekarang sebenarnya nggak punya kapasitas jawab itu lagi dari sisi sana ya. Cuman mungkin harusnya sih ya, kalau dipraktekkan seperti tadi, justru yang benar-benar menjunjung tinggi menurut saya kebersihan, kesehatan, itu sebenarnya justru sudah teladan kita, Rasulullah itu udah paling benar sebenarnya gitu ya. Jadi kalau untuk yang dulu itu saya terus terang mungkin harus ditanya ke orang yang bersangkutan lagi gitu, balik lagi mohon maaf gitu, karena saya khawatir juga saya yang salah nanti jawabnya gitu kan, gitu, karena posisinya saya udah bukan di situ lagi gitu. Ya, saya paham Dokter Ica. Ya. Saya mungkin ya memang akhirnya kembali kepada kesadaran kita ya, bahwa agama kita tuh sudah menuntun untuk kedisiplinan dan kebersihan itu. Tinggal bagaimana kita menerapkannya. Baik Dokter Ica, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Bu Indrajati. Iya, sama-sama. Baik, Dokter Ica, ini masih ada juga pertanyaan yang masuk ke saya. Assalamualaikum dokter, kalau boleh berikan contohnya bagaimana dokter mentadaburi Al-Quran. Oke, ya, kalau mentadabur Al-Quran sebenarnya awal-awal itu saya karena memang belum bisa ya untuk seperti mentafsirkan atau gimana, saya memang ada buku-buku, beberapa buku-buku tadabur Quran, tadabur juz amma, seperti itu yang saya pelajari gitu ya. Jadi kalau pada subuh yang agak enak itu memang pada subuh, pada isya itu ya agak panjang waktunya. Nah itu untuk tadabbur Quran tadinya saya masih pakai buku ya, istilah bukunya orang gitu ya, bahkan tafsir Ibnu Katsir itu pakai dari situ. Kemudian alhamdulillah ada yang memberikan saya wakaf Quran juga, Qurannya tuh agak tebal, ternyata isinya itu ada sebelah kanan itu bahasa Arab, ada transliterasi Latinnya, ada terjemahan perkatanya, sebelah kiri itu terjemahan bahasa Indonesia paragraf gitu lengkap, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada hadis yang terkait dari masing-masing ayat itu. Jadi Masya Allah itu memang nggak bisa dibawa kemana-mana karena agak besar ya gitu, tapi enak banget buat belajar gitu. Dan kemudian baru belakangan ini oleh pembina saya di Mu'alaf tadi Bunda Sri, itu beliau ada guidance-nya ya, formatnya gitu, ketika kita hari ini tanggal sekian kita membaca ayat mana, misalnya sebagai contoh mungkin Quran surat Al-Hasr ya, ayat yang Quran surat 59 ayat 18 sampai 19 itu kan saya baca, kemudian
dari situ saya ambil menurut saya gitu, menurut saya itu isinya apa? Oh, isinya itu adalah orang beriman itu adalah orang yang orientasinya pada akhirat gitu. Kemudian di ayat 19-nya sebaliknya orang yang musik ya, kalau misalnya saya lupa, adalah orang yang lupa. Itu adalah orang yang lupa pada Allah, dan orang yang fasik, orang yang lupa pada Allah dan lupa pada dirinya sendiri, seperti itu. Kayak itu saya tulis gitu. Nah, kemudian sama Bunda juga disuruh tulis di bawahnya apa yang masih harus saya perbaiki dan apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Itu tiap itu dicatat gitu dan dilaporkan juga gitu. Dan dari situ emang benar-benar melatih ya, mengasah kita untuk nggak sekedar baca aja gitu, tapi memang kalau kita, makanya kenapa ya ayat-ayat Al-Quran itu kan turunnya kan sedikit-sedikit ya, kenapa nggak langsung satu kitab gitu. Ternyata kan memang itu ya, supaya per ayat itu benar-benar kita bisa renungkan dulu, kemudian kita pahami dulu, kemudian alhamdulillah bisa kita amalkan gitu ya, dan bisa kita syiarkan lagi gitu kepada orang lain. Itu sih manfaat dari tadabbur Quran gitu. Dan kalau kita menikmati itu, Masya Allah, kita pasti makin semangat untuk baca Quran, untuk mengatamkan Quran gitu, karena kita tahu artinya gitu. Bahkan waktu kita sholat gitu ya, yang mungkin jarang dipakai tuh Quran surat Al-Lahab ya, Lahab itu Masya Allah kalau kita baca itu asbabun nuzulnya, ceritanya itu tetap berarti gitu ya, tetap kita bisa ambil pelajaran dari itu, dari istri Abu Lahab juga itu. Terima kasih. Semoga menjawab. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya sudah bisa menjawab.